Shalom, selamat datang di Welcome Baby Day. Pertama-tama, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Saya percaya bahwa para mami dan dedi pasti mengingini anak yang di dalam kandungan para mami kelak akan menjadi anak yang takut dan cinta Tuhan Yesus. Amin. Maka dari itu, saya mau mengundang para mami dan dedi untuk menyanyikan lagu ini yang berjudul Kids Prayer. Mungkin lagu ini terdengar asing, tapi mari kita sama-sama belajar menyanyikannya serta mengimaninya agar nantinya para mami dan dedi juga dapat menyanyikan lagu ini untuk anak-anak kalian. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Oh, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Oh, let us worship Him. Thank you for loving me unconditionally. Thank you for your endless love, Jesus. I love you, Lord. I love you, Jesus.
worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. One more time, say, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. No matter how big our problem seems, but we believe that our God is bigger, because we know that you are our waymaker, miracle worker, and promise keeper. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you,
stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. We make a miracle worker, promise people light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, oh, oh. We make a miracle worker, promise people light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Shalom para mamis dan mamis to be. Saya mau mengucapkan selamat kepada Anda dan suami yang telah dikaruniakan oleh Tuhan seorang bayi. Berbahagialah para mamis dan daddies karena anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu anugerah. Itulah yang dikatakan di Mazmur 127 ayat 3. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Supiani Winata dan biasanya dipanggil Miss Pipi. Saya sudah bergerak di pelayanan anak selama 20 tahun dan Tuhan juga memberikan kepercayaannya untuk saya mengelola beberapa sekolah PAUD di Indonesia. Saya bersyukur hari ini saya bisa bergabung dengan Mami dan Daddy. Dan lewat kesempatan ini saya mau membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu baby sensory development atau bagaimana mengembangkan kemampuan sensorik bayi Anda. Kemampuan sensorik adalah keterampilan yang dimiliki bayi untuk menggunakan indera yang ada padanya. Ini meliputi indera penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, hingga sentuhan. Mamis, tahukah bahwa indera bayi Anda sudah mulai bekerja sejak ia berada dalam kandungan Anda? Ya, sesungguhnya kelima indera bayi Anda sudah terlatih sejak ia lahir, bahkan di bulan-bulan sebelum ia dilahirkan. Jadi yang harus Anda lakukan hanya untuk memelihara dan mengembangkannya dengan memberikan rangsangan yang tepat dan baik lewat dunia luas yang memberikan berbagai ragam pemandangan, harum, bau, rasa, dan tekstur di sekitarnya. Bayangkan bayi Anda seperti spons yang akan dengan cepat menyerap sehingga semua inderanya dapat berkembang dengan maksimal. Bersama ini saya mau menunjukkan sebuah video yang unik di mana mamis dan daddies bisa melihat bagaimana perkembangan indera anak Anda di dalam kandungan Anda. Even before he is born, your baby's senses are helping him to learn about the world. And he's learning about you too.
What he hears, tastes, and smells during your pregnancy can help him to recognize you from the moment you first meet. It all begins very early on. At 9 weeks and still only the size of a grape, your baby's sensory organs, such as his nose, eyes, and ears, are already developing. By 10 weeks, his taste buds are forming. As he grows, he'll begin to taste the foods you eat through the amniotic fluid that surrounds him. Eating healthy foods while you're pregnant can help him have a taste for them later on. It's thought that amniotic fluid plays an important role in bonding too. It has a unique smell that will be similar to your breast milk. It's a familiar smell to your baby and one he will respond to after he's born. Although your baby's eyes are developing, he won't see very well as a newborn. It will take him a few weeks to remember what you look like. But he already knows the sound of your voice. He'll recognise your partner's voice and siblings too if he has them. From about halfway through your pregnancy, he can hear you talking and listen to the reassuring beat of your heart. Those familiar sounds will help him to form an attachment to you as you hold him and talk to him in the hours and days after you have given birth. Selanjutnya, saya mau membagi beberapa tips-tips dan juga sensory activity yang Anda bisa lakukan kepada baby Anda untuk merangsang 5 indera anak-anak Anda. Pertama, kita akan memulai dengan indera perasa atau sense of taste. Sebenarnya sebagai orang tua Anda tidak perlu melakukan terlalu banyak untuk merangsang indera rasa bayi Anda. Kenapa? Karena setiap kali Anda menyusui, apa yang Anda makan dapat menambah rasa pada ASI yang akan Anda beri ke bayi Anda. Akhir-akhir ini, apakah Anda lihat bahwa semuanya masuk ke dalam mulut bayi Anda? Well, itu karena mencicipi adalah bentuk eksplorasi favorite bayi Anda. Selanjutnya, indera penciuman atau sense of smell. Pada saat bayi Anda baru lahir, ia belum dapat mengenali Anda lewat penglihatannya yang belum sempurna. Namun bayi Anda dapat mengenali Anda lewat aroma alami tubuh Anda. Dan itu adalah yang paling penting yang ia ingin cium. Bayi Anda ini sudah terlatih indera ciumannya lewat hal-hal sehari-hari yang ada di lingkungan dia. Misalkan shampoo maminya, aftershave daddy-nya, masakan di dapur yang begitu harum, rumput yang baru dipotong di taman Anda, wangi lotion yang dioleskan kepada kulit bayi, bahkan isi popoknya juga. Pada saat ini tentu kemampuan penciuman bayi Anda masih sangat dangkal, sehingga apa yang bau bagi orang dewasa itu mungkin tidak bau baginya. Jadi silakan berikan kesempatan untuk mencium berbagai macam ciuman di lingkungannya, asal itu adalah aman bagi bayi Anda. Selanjutnya adalah indera pendengaran atau sense of hearing. Melalui indera pendengaran bayi Anda, dia akan belajar tentang bahasa, irama, dan ritme, bahkan diksi dari mami dan dedinya. Lewat apa yang dia dengar, dia akan merasakan apakah itu kegembiraan atau kesedihan, empati, bahkan bahaya. Jadi saya anjurkan banyak berbicara kepada bayi Anda. Tidak perlu dengan bahasa bayi. Gunakan kata-kata yang sebenarnya dan banyak membaca kepada anak Anda dan bernyanyi untuk dia.
Mamis dan daddies bisa meniru suara alam, suara binatang-binatang, dan bahkan suara babynya sendiri. Di sekitar bayi Anda akan ada banyak suara-suara yang dapat merangsang indera pendengaran bayi Anda. Biarkan dia mendengarkan dengungan vacuum cleaner, putaran mesin cuci, percikan air yang mengalir, ataupun suara-suara yang keluar dari dapur Anda. Setiap kali anak Anda mendengar suara-suara itu, jangan lupa untuk mengidentifikasikan suara itu kepada baby Anda, sehingga dia akan mengenalkan barang apa akan mengeluarkan suara apa. Kemudian, indera penglihatan atau sense of sight. Tepat setelah lahir, bayi Anda hanya melihat dalam warna hitam dan putih dengan nuansa abu-abu. Maka tidak heran si kecil lebih suka melihat warna kontras atau warna primer seperti merah, kuning, dan biru dalam pola geometris yang berani. Jadi Anda bisa mencetak dan menempelkan black and white pattern or prints di bawah cup stroller bayi Anda, di dinding, atau di area-area yang tepat di garis pandangan bayi Anda. Dengan seiringnya waktu, bayi Anda perlahan-lahan akan mulai mengembangkan penglihatan warnanya. Beri ia banyak hal untuk dilihat, misalkan buku-buku dengan gambaran yang besar dan dengan warna yang kontras, boneka jari, cermin untuk ia mengaca, lukisan di dinding, bahan makanan di rak supermarket dengan warna dan bentuk yang beraneka ragam. Selalu menggendong bayi Anda atau mendorongnya di stroller dengan memposisikan bayi menghadap ke depan agar dia bisa melihat orang-orang yang berlalu lalang, mobil-mobil yang berluncur, anjing-anjing yang sedang bermain, burung-burung dan kupu-kupu yang sedang berterbangan. Ingat juga bahwa bayi Anda suka mengamati Anda dan segalanya di sekelilingnya, sehingga dia akan banyak belajar dengan memperhatikan Anda, bahasa tubuh Anda, ekspresi wajah Anda, semua isyarat non-verbal yang akan dia tangkap dari hari ke hari. Kelima, sentuhan, yaitu sense of touch or tactile. Sejak dekapan pertama Anda kepada bayi Anda, sentuhan mami menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh bayi Anda. Anda bisa memberikan sentuhan ke si kecil lewat pelukan, pijatan ringan, gelitik di perut yang dapat memberikan sensasi kepada bayi dan sekaligus menunjukkan bahasa kasih Anda kepada si buah hati. Untuk melatih indera sentuhan bayi Anda, biarkan ia membelai berbagai tekstur, bulu anjing peliharaan Anda, boneka beruang, balok kayu yang keras, busa yang lembut, benda-benda yang hangat dan dingin, kasar dan halus, basah dan kering. Tummy time adalah sesi latihan tengkurap pada bayi. Latihan ini sangat penting untuk perkembangan motorik, sensorik, dan visual bayi. Ketika bayi meraih mainan waktu dalam keadaan tengkurap, mereka sebenarnya sedang mengembangkan keterampilan lengan, tangan dan jari, dan juga sekaligus koordinasi tangan dan mata. Nah, mami juga bisa memvariasikan permukaannya. Coba dengan karpet, flanel besar, handuk, matras olahraga, dan lain-lain. Tentu sensasi sentuhan di kulit si bayi akan terasa beda dengan permukaan yang berbeda-beda. Setelah kita membahas kelima panca indera bayi Anda, izinkan saya untuk memutar sebuah video yang singkat mengenai kelas infant toddler di sekolah PAUD kami.
Semoga lewat video ini mamis dan daddies akan mendapat sedikit bayangan aktivitas sensorik apa saja yang dapat dilakukan bersama si kecil di rumah. Nah, seperti apa yang Mami lihat lewat video tadi, semua aktivitas dalam program Infant Toddler kami adalah bertujuan untuk membangun kemampuan sensorik bayi lewat apa yang mereka lihat, sentuh, cium, rasakan, dan dengar. Kelas ini juga didesain untuk memberikan waktu bonding dengan orang tua karena after all, you are your child's first teacher. Anda adalah guru pertama bagi anak Anda. Maka peran Anda sangat penting sekali dalam mengembangkan keterampilan bayi Anda dan mempengaruhi pemahaman bayi mengenai dunia di sekitarnya. Anda juga perlu memperhatikan environment atau lingkungan bayi Anda karena environment is your child's third teacher atau lingkungan itu adalah guru ketiga bagi anak Anda. Seringkali para orang tua salah mengerti, mereka memenuhi dinding kamar anaknya dan ruang main dengan segala poster gambar-gambar yang isinya adalah matematika, huruf, dan lain-lain dengan harapan ini dapat menstimulasi anak untuk belajar dan menjadi cepat pintar. Namun, saya tidak menyarankan ini karena sesungguhnya belajar lewat eksplorasi dan hands-on experience itu adalah yang lebih dibutuhkan dan menyenangkan bagi anak Anda. Maka, selalu sediakan area-area di dalam maupun di luar rumah Anda yang akan memberikan kesempatan untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan mengembangkan ide-ide dan rasa tahu bayi Anda. Dalam merancangkan area bermain atau belajar anak Anda, perhatikan estetika lingkungan agar terlihat menarik, nyaman, dan aman. Anak usia dini pun dapat menghargai keindahan seperti halnya orang dewasa dan suka bermain di ruang yang terorganisir dan dirancang dengan baik. Sebagai pertimbangan, tanyakan beberapa pertanyaan ini.
Apakah lingkungan ini terlihat menarik atau justru menakutkan dari sudut pandang anak Anda? Apakah lingkungan tersebut menawarkan undangan untuk anak Anda bermain dan mengembangkan rasa ingin tahu anak Anda? Bagaimana rasanya? Apakah nyaman, hangat, dan rapi? Apakah barang-barang yang tertata dapat menjadi sebuah learning provocation atau mengundang perhatian anak Anda untuk bermain dan bereksplorasi? Ada sebuah pendekatan bagi pendidikan anak usia dini bernama Reggio Emilia Approach yang berawal dari kota Reggio Emilia di Italy yang telah menarik perhatian pendidik dan peneliti PAUD di seluruh dunia. Nah, pendekatan Reggio Emilia mengatakan bahwa menimbulkan kesadaran estetis yang kreatif sejak dini dapat membantu anak-anak Anda untuk menghargai dan menciptakan seni sepanjang hidup mereka. Salah satu karakteristik lingkungan menarik dan menakjubkan buat anak-anak adalah setup ruang main si kecil dengan mainan yang memberikan open-ended play. Apakah open-ended play? Permainan open-ended adalah permainan yang menawarkan cara bermain yang tak terbatas, sehingga play seperti ini memungkinkan anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka secara bebas. Permainan seperti ini tidak ada instruksi, aturan, ataupun panduan berurutan yang ditetapkan untuk diikuti oleh anak-anak. Bahan open-ended play adalah barang-barang yang kami sebut loose parts. Loose parts adalah bahan yang dapat dimainkan dengan cara beraneka ragam dan tidak terbatas. Contoh loose parts yang dapat dimainkan pada open-ended play adalah kotak kardus dengan berbagai ukuran, balok kayu, papan kayu, hingga potongan bahan-bahan kayu, tutup botol yang besar, gulungan kabel, tray telur, kotak susu, kain-kain bekas, tanah liat, pasir, macam-macam kertas, botol bekas, hingga barang-barang bekas yang bersih dan aman. Keindahan bermain dengan loose parts terletak pada ini memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengeksplorasi berbagai macam materi, menggunakan sesuai keinginan mereka selama itu masih aman, dan dapat memindahkan barang-barang loose parts ini ke area manapun yang mereka suka. Permainan open-ended ini juga dapat menanamkan rasa percaya diri kepada anak Anda, karena mereka diberikan kebebasan untuk bereksperimen dan mencoba hal-hal yang baru setiap mereka bermain. Mamis and Daddies, salah satu tempat yang penuh dengan rangsangan bagi indera bayi Anda adalah in the outdoors, yaitu di luar rumah Anda. Bayi Anda tidak akan berkembang dengan maksimal apabila Anda membatasi permainan bayi Anda hanya di dalam rumah. Bawalah bayi Anda keluar, terekspos dengan lingkungan yang ada di luar rumah Anda. Di luar, bayi Anda dapat merasakan banyak tekstur-tekstur yang diberikan oleh berbagai jenis, apakah itu dari tanaman, atau itu dari batu, ataupun kayu-kayu di sekeliling. Contohnya, ini adalah love grass. Bisa dilihat bunganya seperti ini, maka bayi Anda bisa memegang rasanya bagaimana di kulit bayi Anda. Ataupun juga dengan daun ini, dengan warnanya yang berbeda-beda, tidak semuanya hijau, ada yang kuning, ada yang hijau muda, ada yang hijau tua. Semua itu dapat Anda jelaskan kepada baby Anda. Dan dengan ini, kita lihat daunnya yang berkeriting juga bisa dirasakan oleh bayi Anda.
Jadi di luar, di taman, itu ada banyak sekali tanaman-tanaman ataupun benda-benda yang akan menawarkan sensasi yang begitu kaya bagi bayi Anda. Mamis and daddies, jangan pernah takut kotor pada saat bayi Anda bermain. Mungkin Anda sering mendengar pepatah learning is a messy process. Oh ya, apalagi pada saat anak-anak di bawah umur 2 tahun. It can get really messy. Messy play atau bermain dengan berantakan memberi anak-anak kesempatan untuk mengalami berbagai pengalaman sensorik. Jangan meremehkan messy play loh moms. Ternyata aktivitas messy play itu banyak manfaatnya. Dia bisa membuat anak-anak menjadi rileks, bereksperimen dan bereksplorasi dengan macam-macam cairan dan untuk mencari tahu apa yang akan terjadi waktu cairan dicampur. Mereka juga belajar dengan pencampuran warna, pola, desain, dan tekstur, melatih keterampilan menuang cairan atau biji-bijian, mengukur, mencampur, menyendok, dan membentuk. Lewat foto-foto dari anak-anak kami di Alam Acilia Bali, Mamis bisa melihat wajah anak-anak yang menggambarkan keceriaan dan rasa ingin tahu pada saat mereka diberikan kebebasan untuk bermain dan bereksplorasi di luar. Pada akhirnya, saya mau mengingatkan kepada para orang tua bahwa keterlibatan Anda sangat dibutuhkan dalam kehidupan dan perkembangan anak Anda. Dari pengalaman saya, selama berkecimpung di dunia anak dan dunia PAUD, saya melihat bahwa anak yang ceria, pintar, dan percaya diri itu dikarenakan mereka memiliki involved and hands-on parents, yaitu orang tua yang sangat terlibat dan peduli dengan keseharian serta perkembangan anak-anak mereka. Mainan dan kemewahan tidak akan bisa menandingi waktu bermain bersama anak, membacakan mereka buku saat di luar, di perjalanan, ataupun sebelum mereka tidur. Maka dari itu, luangkan waktu buat buah hati Anda, manis. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya untuk sharing topik ini. Saya harap ini bermanfaat bagi orang tua yang sudah hadir dalam Welcome Baby Day di minggu ini. Saya doakan agar Tuhan memberikan Anda kesabaran, ketekunan, dan kreativitas dalam mendidik dan membesarkan anak-anak titipan Allah ini. Selamat menikmati masa-masa indah dalam mengasuh mereka. Tuhan memberkati Anda dan anak-anak Anda. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja WBD CK7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Mrs. Sufiani Winata yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pengetahuan perihal pentingnya sensorik pada anak serta cara mengembangkannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya live streaming hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala CK7 disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu 4 Desember 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana BSC dengan tema sepanjang bulan Desember, Merry Christmas to Me. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung, mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Ibadah on-site hari Minggu 5 Desember 2021 akan dilakukan di GBI PRJ
GBI Intercon dan GBI Alam Sutra pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simpo Putra MD PhD disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu booking e-tiket untuk mengikuti ibadah onsite tersebut mulai hari Senin 29 November 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website kerekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Sesuai arahan dari Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 21 Desember 2021 selama 21 hari. Dengan tujuan untuk keamanan NKRI Damailah Indonesiaku, penuntasan COVID-19 dan perekonomian, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga dalam segala bidang atau di 7 gunung, yaitu Arts and Entertainment, Business, Church, Development of the Poor, Education, Family, Government. Kebangkitan generasi Yeremia, penyelesaian amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk menara doa. Doa puasa ini wajib bagi pengerja jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Gemar Baca Alkitab atau GBA membuat kompetisi GBA ber-TikTok dengan tema Never Ending Hope dengan total hadiah 5 juta rupiah. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 4 Desember 2021. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dan melalui Instagram gereja masing-masing cabang, atau dapat menghubungi nomor handphone atau WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu video menarik dari Bapak Ibu sekalian ya. Kita semua membuat keputusan di dalam hidup ini, namun pada akhirnya keputusan kitalah yang menentukan kita. Mempercayai kedaulatan dan hikmat Allah, itulah keputusan yang Yusuf tetapkan di hidupnya. Dan keputusan itulah yang membawa Yusuf dari kehidupan survival to revival. Trusting God's wisdom, mempercayai hikmat Allah, itulah topik suplemen Cool yang kedua dalam seri Trusting God. Marilah bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat, 3 Desember 2021, pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu 4 Desember 2021, pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan penyerahan anak pada hari Sabtu 18 September 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran mulai dibuka pada hari Minggu 28 November 2021. Harap Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan diri atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang semua jemaat Welcome Baby Day untuk kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua pengetahuan yang disampaikan hari ini oleh Ibu Supiani Winata. Berkati Ibu Supiani dengan berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarganya ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat para bapak-bapak yang di rumah. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan, usaha, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Urapan nabi, iman, dan raja Tuhan curahkan. Diberi kemampuan untuk mendidik dan membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan serta hidup kudus.
Kami berdoa untuk para istri-istri, khususnya yang saat ini sedang mengandung. Diberkatilah para istri-istri menjadi tiang doa yang kokoh, dan diberi hikmat dalam tugasnya menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Diberkatilah kehamilannya, diberikan tubuh yang selalu sehat dan kuat selama masa kehamilan. Tuhan jaga dan pelihara dan dijauhkan dari virus COVID-19. Proses kelahiran, Tuhan campur tangan, dibuat lancar dan dijauhkan dari segala halangan. Saat ini, saya mengajak para bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita sama-sama berdoa buat balita dan janin yang ada dalam kandungan. Diberkatilah setiap janin yang dalam kandungan berkembang dengan sempurna, sehat dan kuat, lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta orang tua dan sesama. Diberkati dengan urapan Daniel 10 kali lebih unggul dan cerdas daripada orang dunia. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko, dan Gembala CK7, Pak Dr. Yanto, diberi kesehatan dan kekuatan senantiasa, dan diberkati pekerjaan serta pelayanan oleh Tuhan. Tuhan menuntun Pak Niko dan Dr. Yanto dalam pengembalaannya, membawa jemaat hidup berkenan kepada Tuhan, dan kedua hamba-Mu dijauhkan dari segala serangan si jahat. Kami berdoa, semua keluarga jemaat Welcome Baby Day diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ini saatnya kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Mari Bapak Ibu, jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan siapkan hati, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.